problem atau konflik yang sangat kompleks dan akhirnya berujung di status perempuan janda. Ini sangat menyakitkan sih teman-teman. Tapi kita tidak boleh menstigma lebih panjang dan lebih buruk kepada teman-teman perempuan janda. Karena ingat bahwa teman-teman perempuan janda juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dimanapun mereka berada. Stigma buruk kepada janda misalnya perempuan penggoda, perempuan perusak hubungan orang lain, dan mereka adalah pencipta nasib buruk kepada suatu orang atau suatu keluarga. Kita tidak menormalisasi bahwa perempuan ketika melangsungkan pernikahannya tapi tidak bahagia, merasa toksik dan tidak sehat, yang mungkin orang-orang masih banyak pemakluman gitu ya. Kita tidak menormalisasi bahwa perempuan ya udah cerai aja, ya udah nggak apa-apa jadi janda aja. Bukan seperti itu, tapi gimana tujuan dari konten ini adalah bagaimana kita juga saling menghargai, saling menguatkan para perempuan janda itu teman-teman, dimanapun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah stay tune, standby dan setia di kanal YouTube kami Paham Perempuan. Dan kami juga ingin mengucapkan mohon maaf karena beberapa bulan kemarin kami melakukan restart dalam rangka mengumpulkan energi agar kami ini lebih semangat untuk terus membuat video-video yang harapannya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ngaji bris kali ini ada yang bisa nebak nggak sih bakal bahas apa? Stay tune, mari ngaji bris bersama. Ngaji bris kali ini kita akan membahas terkait potret janda di Indonesia, antara data, stigma, dan harapan. Kenapa ya kita perlu membicarakan hal ini? Stay tune dari awal sampai akhir ya teman-teman. Kita bahas satu persatu. Mendengar kata janda, apa sih yang bakal muncul di benak kita? Apakah seseorang yang kuat, sendiri, atau bahkan kita menyebutnya orang yang penuh dengan stigma buruk? Padahal status janda itu bagi sebagian para perempuan bukan merupakan pilihan final. Dan terlepas dari status masyarakat sipil, janda ini menurut kami adalah wajah dari kekuatan, ketangguhan, hingga kegigihan. Oke, ngomong-ngomong soal janda teman-teman. Di sini juga kita mau bahas nih terkait data real yang menyatakan laporan-laporan terkait perempuan yang akhirnya berstatus janda. Laporannya ada dua. Yang pertama, data nasional dan yang kedua, data regional. Data nasional ini kami kutip dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Mereka mengatakan bahwa laporan tren perceraian dan janda dari tahun 2020 sampai 2025 memang mengalami naik turun yang signifikan. Tetapi lebih dominan akibat cerai gugat, dan di sini juga menandakan bahwa banyak sekali perempuan yang akhirnya sadar dan keluar dari lingkungan atau relasi yang tidak sehat. Akhirnya ada plus minusnya ya teman-teman. Dan yang kedua kita bahas terkait data regional. Data regional ini kami kutip dari ntvnews.id dan Radar Jogja. Ada beberapa provinsi yang akhirnya disebut peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 persoalan tren perceraian dan janda ini. Nah, untuk peringkat 1, angka perceraian yang paling banyak diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Provinsi Jawa Timur, dan yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah. Terlepas dari data-data yang udah aku sampaikan, mungkin teman-teman akan berpikir gitu ya, emang iya sebanyak itu gitu ya. Dan kami yang berada di wilayah Jawa Barat juga cukup agak kaget. Tapi teman-teman bisa kok refleksi dan saling menyadarkan diri. Bener gak sih gitu ya, tren perceraian dan janda sekarang tuh lagi marak banget gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Penyebab seorang perempuan diberikan status janda. Banyak banget faktornya dan kita notice tadi. Terkait data nasional dan data regional yang diberikan bahwa lebih dominannya adalah penyebab dari cerai gugat. Yang bisa terjadi sebabnya banyak banget teman-teman. Yang pertama ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kedua masalah ekonomi. Yang ketiga kurangnya komunikasi dan belum matangnya secara emosional. Yang keempat perselingkuhan. Yang kelima nih penyebab yang banyak sekali orang tua kita tanpa sadar gitu ya. Terkait apa? Penyebab dari perkawinan atau pernikahan usia dini. Kadang-kadang masyarakat kita melangsungkan pernikahan kepada para anaknya atau sanak saudara terdekatnya, ya udah
nikah aja gitu, daripada kesana kemari tapi belum halal. Tapi di balik itu banyak sekali akhirnya problem atau konflik yang sangat kompleks dan akhirnya berujung di status perempuan janda. Ini sangat menyakitkan sih teman-teman. Tapi kita tidak boleh menstigma lebih panjang dan lebih buruk kepada teman-teman perempuan janda. Karena ingat bahwa teman-teman perempuan janda juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dimanapun mereka berada. Nah, teman-teman, kita bahas juga nih terkait stigma sosial. Kalau teman-teman perempuan janda bilang bahwa ini adalah luka kedua setelah perceraian. Stigma ini selalu mengarah ke arah negatif ya teman-teman, dan bisa banyak terjadi di daerah-daerah yang konservatif, entah itu pedesaan, perkampungan, ataupun bahkan di perkotaan. Stigma buruk kepada janda misalnya perempuan penggoda, perempuan perusak hubungan orang lain, dan mereka adalah pencipta nasib buruk kepada suatu orang atau suatu keluarga. Ini stigma-stigma yang akhirnya lebih buruk lagi gitu ya kalau kita ngomongin dari perempuan, dan akhirnya perempuan itu memilih berumah tangga dan memutuskan segala macam hiruk pikuknya, dan finalnya mereka mendapatkan status perempuan janda. Dan tidak lain dan tidak bukan teman-teman, banyak sekali perempuan janda di lingkup sosial maupun keagamaan, mereka tuh sering dibully, sering dijauhi, sering banget dianggap tidak layak sebagai seorang manusia, guru, bahkan pemimpin gitu ya. Padahal perempuan-perempuan janda ini juga sama kok dengan perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang lain. Mereka menjadi tulang punggung, mereka tetap harus menghidupi anak-anaknya, mereka juga membuka kembali usahanya, mereka juga pontang-panting tanpa harus meminta-minta, sampai akhirnya mereka juga melangsungkan kuliah ataupun kerja kembali sebagai para ibu pada umumnya gitu ya. Karena tetap menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya kalau memang dia dikaruniai seorang anak ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang merasa relate dan ngerasa ini tuh lagi dirasain banget nih gitu ya, entah sama diri sendiri atau di lingkungan teman-teman, boleh banget teman-teman mampir di kolom komentar dan sharing terkait isu yang kita obrolin kali ini. Nah, kita juga di sini teman-teman ingin menyampaikan bahwa kita tidak menormalisasi bahwa perempuan ketika melangsungkan pernikahannya tapi tidak bahagia, merasa toksik dan tidak sehat, yang mungkin orang-orang masih banyak pemakluman gitu ya. Kita tidak menormalisasi bahwa perempuan ya udah cerai aja, ya udah nggak apa-apa jadi janda aja. Bukan seperti itu, tapi gimana tujuan dari konten ini adalah bagaimana kita juga saling menghargai, saling menguatkan para perempuan janda itu teman-teman, dimanapun mereka berada. Dan di akhir pasti banyak banget pertanyaan yang muncul. Gimana ya kira-kira gitu ya, kita semua dari bawah sampai atas atau tengah ke bawah ke atas gitu ya, untuk mengurangi atau menghilangkan stigma-stigma negatif dari masyarakat ke perempuan janda gitu. Di sini ada beberapa poin yang bakal kita sampaikan. Mungkin kalau dianggap efektif, bakal efektif ketika kita semua atau semua pihak merealisasikan 4 poin ini. Nggak muluk-muluk teman-teman, nggak banyak gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama, bahasa adalah kunci. Mari kita sama-sama untuk menghindari istilah janda penggoda, janda nakal, dan istilah-istilah yang itu memperburuk keadaan secara fisik maupun mental dari para perempuan janda. Dan ayo kita mengajak untuk menggunakan istilah yang lebih netral, misalnya single mom, ibu tunggal, ataupun ya udah nama dari si perempuan itu aja, entah itu Mawar, entah itu Elsa dan lain sebagainya, tanpa harus melanjutkan istilah-istilah yang kurang mengenakan tadi ya teman-teman. Lalu kedua, kita melangsungkan edukasi kepada masyarakat. Jadi edukasi-edukasi yang kita langsungkan misalkan di gerakan akar rumput gitu ya, atau di beberapa desa gitu ya, banyak kan teman-teman yang atau ibu-ibu yang melangsungkan edukasi ini. Kita harus menyelipkan isu-isu terkait perceraian juga gitu. Jadi nggak cuma kayak kesetaraan gender ataupun kesadaran terhadap perempuan, tapi kita juga penting loh menyelipkan isu-isu terkait rumah tangga dan perceraian. Kenapa? Kenapa dan ngapain gitu ya menyelipkan isu itu? Karena penting untuk mencegah ketika perempuan itu sudah sadar gender, sadar kesetaraan, ketika melangsungkan pernikahan dan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, itu juga bisa menjadi
bekal gitu untuk para perempuan. Dan yang kedua, mari kita ajak kepada para media untuk menyampaikan atau membuat narasi-narasi terkait peran atau kehebatan seorang perempuan janda. Misalnya, janda yang menginspirasi, janda yang sukses, dan hal-hal yang memang itu tuh menjadi salah satu poin plusnya gitu ya. Dan banyak loh teman-teman sekarang tuh udah memberikan ruang-ruang aman dan nyaman bagi para perempuan janda itu sendiri. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya mari kita libatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kenapa ini penting? Karena tadi aku bilang ketika kita melangsungkan ikhtiar ini gitu ya dengan poin-poin yang mungkin sedikit. Kalau kita bisa merealisasikan, kita mengajak semua pihak, tidak hanya salah satu pihak saja. Dan yang paling dekat dengan para masyarakat itu tadi tokoh masyarakat dan eh, para tokoh agama, ya katakan kiai atau ulama gitu ya, yang mana dalam hal ini berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan masif yang dilakukan oleh ibu-ibu khususnya ataupun bapak-bapak gitu. Jadi dengan dakwah dan syiar agamanya, beliau-beliau ini juga ayo sama-sama untuk menguatkan para perempuan janda, tidak menyudutkan beberapa pihak termasuk perempuan janda gitu. Selanjutnya adalah kita membuat komunitas-komunitas yang di dalamnya memang perempuan janda. Dalam hal ini kita bisa memberdayakan perempuan janda segi finansial, segi ekonomi gitu ya, segi mental misalkan. Dan saya kira hari ini juga sudah banyak komunitas-komunitas yang membahas hal itu, misalkan ada tagar Save Janda gitu ya. Dan keberdayaan dari seorang perempuan janda ini akhirnya bisa mengajak semua gitu. Dan untuk teman-teman perempuan janda yang hari ini sudah memiliki status itu ataupun ingin melangsungkan ya dengan berbagai macam melalui pertimbangan yang sangat banyak tanpa harus kita tahu apa sebabnya gitu. Kalau memang finalnya harus berpisah ya udah nggak apa-apa, dan jangan merasa bahwa janda itu aib. Teman-teman janda ini adalah bukti wajah dari segala macam luka, ketangguhan dan perjuangan-perjuangan seorang perempuan yang tiada henti. Karena kalau kita bahas di awal gitu ya, perempuan sejatinya seperti apa, perempuan juga selalu melekat dengan stigma-stigma buruk tadi. Dan benar adanya pernyataan bahwa perempuan itu hidup sampai matinya adalah berisi semua perjuangan, entah secara fisik maupun mentalnya. Jadi jangan pernah merasa sendiri untuk teman-teman perempuan janda. Kita selalu akan hadir bersama-sama dan semoga poin-poin tadi, ikhtiar tadi bisa kita langsungkan di semua lingkungan terdekat tentunya. Bisa kita langsungkan dan mengajak semua pihak untuk melangsungkan ini. Dan mari untuk tidak menormalisasi kekerasan, mari untuk tidak berbicara bahwa perceraian itu adalah sebuah aib, akhirnya janda dicap aib. Mari untuk bersama-sama berhenti menghakimi dan menguatkan, menjaga, membantu para perempuan janda dimanapun berada. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Dan teman-teman yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Salam perempuan berdaya, save tagar janda. Nah, teman-teman, Ngaji Iblis ini akan berkelanjutan dengan salah satu narasumber yang dia adalah salah satu produser yang tentunya memproduksi sebuah film pendek tentang seorang ibu tunggal. Jadi, stay tune terus ya.